kalau udah dapat beasiswa itu kan kayak sebuah privilege ya buat kamu. Nah, dengan privilege itu tuh aku juga kayak ngerasa itu tuh suatu tanggung jawab juga gitu loh. Nggak yang kayak oke dapat beasiswa cuma buat uang jajan kita doang kan nggak gitu loh. Betul. Makanya kayak aku pengen eh, supaya beasiswa-beasiswa yang aku dapat itu aku bisa jadiin sesuatu lah buat orang-orang yang juga ngebutuhin juga di Indonesia atau dimanapun itu. Hai teman-teman, selamat datang kembali di podcast 15 menitan, official podcast Banyak Broadening, di mana kita membagi cerita generasi muda yang masih berjuang untuk masa depan mereka dan masa depan Indonesia. Soal terkait gimana kamu bisa memilih kayak path yang ada dari awalnya Singapura, terus juga ke Jerman, juga ke Jerman pun juga lanjutnya ke univ yang emang ada global networknya. Berarti kan emang dari awal kamu tuh udah ada pola pikir kayak mindset buat ya jadi manusia yang lebih tepatnya kayak bisa ada di mana-mana gitu loh. Maksudnya kayak ilmu yang kamu terapkan nantinya bisa kamu meskipun belajar di A tapi kamu bisa terapkan di B, dan itu menarik juga buat aku karena that networking scale of networking itu sangat berguna buat kedepannya, entah itu ketika kamu balik ke Indonesia atau kamu pengen kerja di luar negeri juga. And I've seen you as an excellent student juga kan, karena kamu mungkin tadi belum sempat ke-mention tapi Kak Jesian itu dari dari SMA juga ngambil beasiswa. Cuman kayak knowing that kamu pindah-pindah negara dari dulu, terus kayak apa sih sebenarnya yang pengen kamu cari dari pengalaman-pengalaman tersebut gitu, terutama kayak pengalaman kamu waktu pertama kali ngerantau sendirian dan ternyata sampai sekarang akhirnya bisa membuat kamu dalam tanda kutip kayak betah gitu loh di negara orang instead of balik ke Indonesia atau hal-hal yang Apa ya, mungkin pertamanya gara-gara aku yang di Singapura itu, aku realize pertamanya pas aku apply itu, aku nggak expect banyak gitu loh. Aku lebih kayak, yaudah coba-coba aja, kayak ini ada kesempatan nih di depan mata aku, kayak kapan lagi aku bisa dapat kesempatan sekolah di Singapura yang aku tahu waktu itu biaya sekolahnya tuh mahal banget, dan kalau aku nggak beasiswa aku nggak mungkin bisa sekolah di Singapura kayak gini. Terus ya udah coba-coba aja, tapi aku realize setelah melewatin semua itu tuh pengalaman belajar di luar negeri tuh sangat membantu aku develop as a person gitu lah. Makanya sekarang juga aku ke Jerman karena aku ngerasa dari kita surround ourselves with people yang punya cara thinking yang berbeda, kita tuh beneran kayak nge-challenge diri kita buat kayak go out of our comfort zone kayak gitu loh. Dan itu beda banget sama misalkan kita cuma liburan ke suatu negara selama beberapa minggu. Tapi dengan kita immerse di suatu negara selama bertahun-tahun, kita beneran kayak nge-challenge cara pikir kita. Kita in one hand kita stay true to ourselves, to our culture as an Indonesian, tapi on the other hand kita juga mesti bisa terbuka sama orang-orang dari negara lain, nggak cuma orang-orang Jerman, tapi juga sini juga banyak orang-orang dari negara lain juga. Itu bener-bener yang ngebantu aku buat apa ya, lebih berkembang secara pikiran gitu lah, dan lebih kayak nge-challenge pola pikir aku dan berusaha belajar dari orang lain juga gitu loh. Makanya uh, aku sangat suka banget kalau misalkan kerja pun aku sangat suka bekerja di tim yang internasional. Kayak sekarang di Trivago juga tim aku juga sangat internasional, dan aku ngerasa aku banyak banget belajar dari mereka, hal-hal yang aku nggak bisa pelajarin dari universitas doang gitu loh. Aku beneran belajar gimana orang lain dari negara lain tuh berpikir, mereka gimana gimana cara aku mengatasi konflik kalau misalkan mereka punya cara pikiran yang berbeda, dan itu tuh sangat berharga banget gitu buat aku. Tapi pernah nggak sih kayak I see. kamu ngerasa kayak out of place gitu? Karena misalnya gini, kamu aja mulai kuliah kan, mulai sekolah di luar negeri ketika kamu masih muda kan. Jadi pada kan zaman-zaman SMA itu kan zaman anak-anak main kan, biasanya anak main kayak explore themselves, apalagi kan di lingkungannya. Dan you decided sekarang kamu kamu ke Singapura, di mana kamu ada di lingkungan yang baru. Dan bahkan ketika kamu di Jerman pun, ketika kamu dikelilingi oleh orang-orang Indo, kan mostly itu kan orang-orang Indo yang punya background berbeda dengan kamu kan. Karena mostly orang Indo kan dari student college, kemudian uni biasa, sedangkan kamu punya background yang berbeda. Pernah nggak sih kayak kamu ngerasa bahwa out of place in one of your experiences gitu?
paling merasa out of place mungkin dulu pas di Singapura ya. Dan itu tuh masa-masa yang aku merasa paling kayak homesick banget. Hmm. Karena waktu itu kan juga baru kan kayak ngerasain study overseas gitu. Kok sekarang mungkin udah biasa karena aku dulu juga udah dari Singapura gitu. Tapi pas di Singapura tuh aku ngerasa out of place banget karena aku sekarang realize waktu aku di awal-awal tuh cara pikir aku tuh lebih kayak sangat terlalu individualistik gitu lah. Kayak aku ngerasa aku tuh mesti compete sama orang lain buat kayak keep scholarship aku ini loh. Oke. Dan makanya karena itu aku merasa aku nggak terbuka, aku nggak bisa berintegrasi sama orang-orang Singapura waktu itu. Tapi setelah aku merubah mindset aku dari mindset yang aku mesti proof kalau aku tuh deserve this scholarship, tapi aku mulai kayak mencoba uh, menjalin hubungan dan kayak membangun koneksi dengan orang-orang Singapura saat itu dan aku lebih berusaha buat membangun support system aku juga. Aku terbuka sama orang lain, aku berusaha lebih vulnerable juga kalau misalkan aku butuh bantuan, aku terbuka sama mereka. Aku nggak ngelihat orang lain tuh sebagai saingan aku lagi, tapi aku beneran kayak saling support mereka dan mereka juga support aku juga. Dan dengan seperti itu tuh aku jadi ngerasa aku beneran bisa bikin rumah kedua aku di Singapura gitu loh. Dan sekarang pun aku juga bisa bikin Jerman tuh sebagai rumah kedua aku karena ya tadi kita tuh nggak bisa kayak terlalu individualistik kayak cuma ke Jerman cuma goalnya cuma pengen dapat nilai bagus terus kayak dapat kerjaan bagus terus udah gitu karena menurut Hmm. aku kalau cuma kayak gitu doang nggak ada bedanya sama kayak kalau di stay di Indo aja gitu loh tapi kita pindah ke negara lain kan karena kita juga pengen terbuka sama culture-nya makanya aku sekarang juga berusaha banget buat terbuka, buat bikin support system aku dan menemukan support system aku sendiri di Jerman. Karena itu pun juga butuh usaha dari pihak aku juga, nggak cuma dari pihak orang lain, tapi akunya sendiri juga mesti proaktif, mesti Hmm. berusaha terbuka sama orang, mesti menjalin hubungan sama mereka, mesti belajar ngertiin orang juga. Dan dengan punya support system itu menurut aku yang kunci banget supaya kita tuh bisa survive di negara orang gitu lah dan kita nggak ngerasa sendirian banget di negara orang. Interestingly, kayak tadi kamu mention soal how competitive your environment in Singapore was, itu kayak aku juga pernah dengar beberapa hal yang sama gitu. Jadi I'm pretty shocked ketika ada orang lain juga ngomong itu sama. Jadi apakah emang environment sekompetitif itu sampai kamu kayak they demand you to be really competitive sampai kamu jadi individualistik atau kayak how is it kayak kenapa kamu sampai bisa berpikir kayak gitu? Iya sih, I would say to be honest waktu di Singapura itu sangat-sangat kompetitif banget sih dan itu pertama kalinya aku ngerasa tuh wah ini beneran kok aku nggak kerja keras kayaknya path aku tuh terancam gitu loh. Aku beneran takut banget aku bakal scholarship aku dicabut dan aku mesti dibalikin ke Indonesia gitu loh dan karena kan aku Mhm. kan nggak bisa bayar sendiri gitu loh kalau nggak pakai scholarship berarti kalau sampai aku nilainya jelek scholarshipnya dicabut aku mesti balik balik Indo karena kan nggak mau juga gitu loh. Nah, gara-gara itu juga menurut aku awal-awal tuh aku super kompetitif banget. Aku beneran takut banget. Aku kayak ngerasa aku mesti kerja keras mati-matian supaya aku bisa keep my place di Singapura. Nah, tapi gara-gara itu juga aku jadi kayak unhappy banget gitu loh. Dan aku super duper stress juga. Nah, kayaknya mulai tahun ketiga keempat aku di Singapura gitu loh. Aku tuh mulai lebih terbuka, lebih relax. Dan aku tuh ngelihatnya eh, kalau orang lain achieve something itu tuh juga nggak ngambil jatah aku juga gitu loh. Kita tuh bisa saling ngebantu tanpa mesti kayak rebutan gitu. Karena banyak abundance di dunia ini. Nggak berarti kalau orang lain punya sesuatu, aku jadi punya lebih sedikit dari hal itu. Nggak juga gitu kan. Makanya waktu itu aku udah nggak terlalu kompetitif, aku lebih terbuka. Aku mau terbuka Hmm. sama orang lain gitu. Misalkan aku struggle nih, bisa nggak bantuin aku pelajaran matematika? Aku kayak struggling, aku nggak bisa gitu loh. Dan dengan kamu terbuka kayak gitu, kamu mau dibantu sama orang lain. Kamu beneran kayak menciptakan support system kamu sendiri gitu. Itu yang justru tuh malah eh kedepannya tuh lebih ngebantu aku daripada aku kalau ngotot mau ngerjain semuanya sendirian aja gitu loh. Hmm. How did it change you though? Kayak kamu ngubah pola mindset gitu kayak apa sih yang paling kamu rasain dalam apakah itu apakah lebih ke suksesmu lebih jadi lebih sukses atau kamu lebih bahagia kayak how did it change you? Menurut aku apa ya in the long term ya
lebih sustainable emang kalau kita ngerjain sesuatu tuh kayak kita tuh part of the community gitu loh. Kita nggak terlalu individual. Karena yang pertama aku apa ya, pola pikir aku tuh lebih short term. Kayak aku cuma mesti keep scholarship aku, yaudah fokus aku nilaiku asal bagus gitu kan, supaya scholarshipnya nggak dicabut. Tapi I realize itu tuh nggak sustainable banget gitu loh in the long term. Kita manusia tuh kita mesti bersosialisasi, kita mesti punya namanya kayak sense of belonging. Kalau kita tuh juga dibutuhkan di suatu tempat dan kita juga bisa connect sama orang-orang di sekitar kita. Nggak bisa kita tuh kerja sendirian terus gitu loh. Itu nggak sustainable banget dan kayak itu juga berbahaya banget secara mental. Dulu aku juga orangnya tuh yang kalau mau ujian tuh selalu kayak panic attack gitu loh. Karena aku kayak sangat-sangat apa ya, terlalu kompetitif lah kayaknya waktu itu. Cuma semenjak aku berusaha lebih relax, aku juga dulu curhat ke teman-teman aku, aku nih punya masalah nih loh. Aku tuh dulu panic attack banget kayak, dan mereka juga mau ngebantu aku. Mereka misalkan kalau aku stres belajar, kita ngerjain sesuatu bareng-bareng. Dan aku berasa in the long run uh, sangat lebih apa ya, sustainable juga buat aku kalau aku melihatnya aku tuh kayak kerjanya secara part of the community dan kayak aku tuh nggak terlalu individualistik kayak gitu. Hmm. And how is the experience di Germany? Kan kamu kan udah ngebilangin gitu kamu ke Singapura, kayak di Jerman apakah kamu juga awalnya itu untuk benar-benar jadi kompetitif, and kayak how did you cope with everything happening di Jerman waktu kamu pertama kali nyampe? Di Jerman enggak sih, aku sudah melewati fase-fase kompetitif aku kayaknya dari Singapura gitu loh. Udah lewat. Sekarang aku beneran orangnya, iya iya, aku beneran lebih slow juga gitulah. Dan aku orangnya lumayan terbuka sih, dan meskipun aku orang introvert juga, apa ya, aku tuh lebih bisa menjalin hubungan sama orang dan aku sangat terbuka sama misalkan orang baru, dan aku juga di sini juga aktif ya, ikut acara-acara PPI misalkan, dan eh, saling ngebantu lah sama orang-orang Indo lain karena kan struggle-nya sama di Jerman Yeah. gitu loh. Mm-mm. It's really interesting point tuh bahwa ya sih kadang tuh kita terlalu dituntut gak sih dengan sistem yang udah ada, sampai kadang kita lupa mikirin in the long term bahwa kita juga sebenarnya kita tuh bisa gitu loh doing it outside the system, kayak tadi kamu mention bahwa kamu di Singapura benar-benar harus dibikin sekompetitif itu, tapi akhirnya kalau kamu bisa break your boundary kamu sebenarnya bisa bisa survive. Tapi kan aku yakin pasti there are moments yang benar-benar made you let down gitu kan, karena benar-benar kamu mikir wah apa lanjut nggak nih, gimana, kayak pasti ada momen dimana kamu merasa kayak nggak yakin dengan dirimu sendiri gitu nggak sih, kayak what keeps you motivated tuh all of these times gitu. Mungkin karena aku tuh pengen give back something ya, karena dari di Singapura udah dapat beasiswa dan sekarang pun aku juga udah ada nerima beberapa beasiswa waktu di Jerman gitu ya. Aku kayak selalu mikir tuh kayak, oke, dapat beasiswa, terus apa gitu loh. Itu kan beasiswa nggak cuma kayak, oke, kamu dapat uang ekstra di tabungan, terus ya udah uangnya mungkin either kamu bisa jadikan itu buat diri kamu sendiri doang, tapi di sisi lain aku tuh kayak pengen kayak, masa ini cuma stop di aku doang gitu loh beasiswanya, kan nggak bisa gitu juga kan. Kayak kalau udah dapat beasiswa itu kan kayak sebuah privilege ya buat kamu. Nah, dengan privilege itu tuh aku juga kayak ngerasa itu tuh suatu tanggung jawab juga gitu loh. Nggak yang kayak oke dapat beasiswa cuma buat uang jajan kita doang, kan nggak gitu loh. Yep. Makanya kayak aku pengen uh, at least in the future lah. Mungkin kalau sekarang kan aku masih student juga, tapi kalau in the future aku pengen supaya beasiswa-beasiswa yang aku dapat itu aku bisa jadiin sesuatu lah buat orang-orang yang juga ngebutuhin juga di Indonesia atau dimanapun itu.